hadir tidak percaya bahwa kurikulum Merdeka ini bisa melakukan sebuah perubahan yang signifikan karena banyak faktor. Tentu di panjang peta jalan pendidikan itu kita ingin tahu ini mau dibawa kemana pendidikan dalam 20 tahun. Apakah sekedar menghasilkan siswa-siswa yang siap bekerja atau siswa-siswa yang memang memiliki kompetitif atau memiliki kemampuan akademik. Jadi memang harus dijelaskan terlebih dahulu. Untuk umum, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda RDPO hari ini adalah 1. Sinkronisasi regulasi kebijakan kurikulum darurat, kurikulum prototipe atau yang kemudian disebut kurikulum merdeka dengan peraturan perundangan pendidikan yang ada. Yang kedua, pandangan terhadap penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dan desain penerapan kurikulum merdeka. Apakah agenda ini bisa disetujui? Setuju ya, Bu? Ya, saya sekedar menambah apa yang telah disampaikan oleh Pak Alfa. Kurikulum merdeka itu seharusnya merupakan perubahan gradual dari kurikulum yang berlaku saat ini. Seperti kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 94 dan 84. Dan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006. Begitu. Dalam kurikulum sebelumnya, itu masyarakat mengeluh bahwa sekolah itu hanya mengajar pengetahuan saja dan lebih spesifik hanya mengajar menghafal. Begitu. Oleh karena itulah kurikulum 2013 itu mengeksplisitkan KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Jadi taksonomi tujuan pendidikan itu dieksplisitkan dipecah menjadi 4. KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 sikap pribadi dan sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, KI 4 itu kompetensi keterampilan, begitu. Dieksplisitkan begitu. Kemudian dari perspektif lain kita melihat kurikulum merdeka itu kembali kepada kurikulum sebelum 2006. Hal ini dapat kita lihat dari struktur capaian, elemen, deskripsi, kemudian capaian. Elemen itu topik-topik, begitu. Kemudian deskripsi itu uraian dari topik. Kemudian capaian itu sama dengan tujuan pembelajaran umum atau TIU dalam kurikulum sebelumnya. Elemen, deskripsi, dan capaian. Jadi pada capaian ini baru mengandung kompetensi. Padahal kurikulum 2006, kurikulum 2013 kita kenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kita memberikan penekanan dalam proses pembelajaran kepada pengembangan kompetensi anak. Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, baik yang hadir di secara fisik maupun virtual. Tadi disebutkan oleh Profesor hadir in, hadir out ya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada para narasumber kami yang hari ini telah menyampaikan banyak masukan terkait dengan kurikulum. Buat kami di Komisi 10 memang yang namanya kurikulum itu tentu harus mencakup keseluruhan yang cukup mendalam, mendetail pada berbagai elemennya. Ada hal yang ingin saya gali lebih dalam berkaitan dengan kurikulum ini, karena kan ada kecenderungan Kemdikbudristek itu ingin menyerahkan kepada sekolah, dan juga ada hal yang nampak ketika kemudian di perguruan tinggi, bahkan badan standarnya pendidikan kan di PP 57-nya kemudian dihapuskan terkait dengan badan standar. Pokoknya nggak boleh diseragamkan. Nggak diseragamkan kan bukan bermakna tidak boleh ada standar. Yang ingin saya tanyakan dari bapak-bapak sekalian,
apakah menurut Bapak-Bapak tetap harus ada standar dalam kurikulum pendidikan kita? Pertama, kan selain dari yang tadi diserahkan pada sekolah memilih yang mana, tapi perlu nggak ada standar itu menurut Bapak-Bapak? Kedua, saat ini kan yang sedang didorongkan adalah bagaimana kurikulum prototipe ini dipraktekkan di sekolah penggerak. Tadi kritik Bapak-Bapak juga ya terhadap sekolah penggerak, ada yang sudah bagus kualitasnya, terus kalau menurut Kementerian Pendidikan enggak kok, ada yang masih jelek tapi kita bantu gitu. Pada kenyataannya misalnya yang di dapil saya di Kota Bandung, Kota Cimahi yang bersebelahan dengan dapilnya Kang Dede, ini yang sudah di perbatasan itu sudah yang masih di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, sudah ada sekolah yang kepala sekolahnya itu nangkepin murid gitu supaya mau sekolah. Padahal itu SMA, karena orang tuanya menganggap sekolah itu memberatkan karena sekolahnya petani penggarap rata-rata di perbukitan di atas itu. Dijadikan sekolah penggerak. Mereka mengatakan ya kalau kita mendengar ada bantuan, karena tahap kedua belum sampai detail teknisnya kan. Kalau ada bantuan sih mudah-mudahan lumayan Bu katanya. Tetapi sampai kemarin bulan Maret ini nggak ada kabar sama sekali. Ditetapkan bulan Januari, bulan Maret tuh belum ada kabar. Akan diperlakukan seperti apa, dilatihnya bagaimana belum. Nah, ketika kemudian pemerintah bersemangat untuk nanti pola kurikulum ini semua di 2024 disamakan gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu terkejar nggak sih? Terkejar nggak kurikulum itu untuk bisa merata di seluruh Indonesia? Ketiga, kalau kita lihat kurikulum penggerak ini, sekolah penggerak ini dengan kurikulum prototipe itu kan ada banyak terobosan-terobosan. Kalau guru-guru yang PNS, mereka agak tahan gitu karena tugas-tugas yang banyak, kemudian harus inovasi terbaru dan lain sebagainya. Tapi gaji mereka kan udah tetap gitu ya. Nah, sementara ada beberapa yang sangat mengkhawatirkan, mereka mengkhawatirkan meskipun ada semacam BOP kinerjanya, meskipun yang tahap 1 juga ada yang belum turun, kira-kira bisa terkejar nggak ya, karena guru-guru yang swasta ini, yang bukan PNS maksud saya, yang bukan PNS ini, mereka harus memaksimalkan waktunya, sementara selama ini penghasilan mereka yang terbatas membuat mereka cari sambilan gitu. Nah, adakah masukan gitu dari Bapak Ibu terkait dengan kondisi yang seperti ini, nanti perlu diatasinya seperti apa? Terakhir, apakah perlu kurikulum kita membagi klaster? Katakanlah gini, klaster Pulau Jawa, karena gapnya kan udah besar nih, klaster Pulau Jawa, arahan kurikulumnya begini, bantuannya lebih sedikit daripada yang di luar Jawa misalnya. Gapnya antara Jakarta dengan Papua kan sangat besar. Misalnya Papua, tapi tadi disampaikan sekolah baru, sekolah yang bagus gitu. Nah, ini yang katakanlah sekolah standarnya, sekolah negerinya bisa didorong dengan bantuan yang lebih besar dan lain sebagainya. Kira-kira nanti bisa memperkecil gap nggak kalau ternyata kurikulum itu dibagi klaster pada penerapannya? Karena kami punya pengalaman misalnya kunjungan ke salah satu SMK negeri di salah satu kota di Papua, itu SMK-nya SMK negeri, jurusannya tata boga, nggak pernah pakai kompor gas, masih pakai kompor minyak tanah. Katanya mereka akan dipekerjakan di hotel, gimana ceritanya gitu. Terus zaman sekarang udah nggak ada lagi kompor minyak tanah, masih pakai oven yang ditaruh di kompor. Zaman saya kecil dulu kalau lebaran bikinnya pakai oven kompor. Sekarang udah nggak ada. Nah, ini kan artinya gapnya terlalu besar gitu ya. Jadi ini bagian yang kita perlu perlu perhatikan. Apakah menurut Bapak Ibu bisa dilakukan dibagi klaster seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Mau siapa duluan? Itu yang di belakang nunjuk ke depan Pak Mujib. Silakan Pak Mujib. Mbak Ratih ngalah ini. Udah nunjuk semua dari belakang. Kayak mau foto. Terima kasih.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang terhormat pimpinan, terhormat teman-teman Komisi 10, para anggota, yang terhormat para narasumber yang saya kira luar biasa. Tadi saya mohon maaf Pak Alfa, tadi saya mulai mendengarkan dari Pak Ramdhani, Pak Profesor, dan teman-teman yang lain juga Ibu, mohon maaf tadi saya belum sempat mendengar. Dari apa yang saya dengar dari pandangan Bapak dan Ibu sekalian, saya kelihatannya berani menyimpulkan bahwa ini terjadi komunikasi yang kurang intens, kemungkinan juga sosialisasi yang kurang baik. Jika kurikulum ini adalah kebijakan, maka tentu landasan kebijakan itu tentunya harus sangat kuat sekali, termasuk infrastrukturnya, termasuk mungkin pendukung-pendukungnya, dan termasuk mungkin juga tujuan yang ingin dicapai itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sementara kebijakan yang sekarang ini tentunya adalah kebijakan dari orang yang pinter akan ketemu dengan orang yang akan menerima kebijakan juga orang pinter. Jangan dipandang bahwa yang punya kebijakan itu orang yang paling tahu, kemudian orang yang menyelenggarakan pendidikan yang akan menerima kebijakan itu adalah orang yang kurang tahu. Saya kira ini satu prinsip yang salah luar biasa. Oleh karena itu hari ini memperlihatkan betapa seimbangnya antara pemilik kebijakan dan penentu kebijakan dengan komunitas atau masyarakat yang akan menerima kebijakan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi banyak sekali yang menarik istilah-istilah, misalnya kalau ini kurikulum tentu salah satu yang harus menjadi pendukungnya adalah referensinya. Kalau istilah merdeka belajar, kalau merdeka betul, ada istilah Pak Ramdhani, ada istilah sekali merdeka, merdeka sekali. Ini yang menjadi luar biasa, dan akhirnya menjadi luar biasa, nggak jelas arahnya. Karena itu saya setuju dengan Pak Prof. Ramdhani tadi, mungkin istilah di NU-nya itu harus ada referensi yang muktabaroh gitu. Ada referensi yang diakui bersama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi salah satu yang sangat penting menurut saya. Jadi karena itu menjadi penting apa yang disindir oleh Pak Prof tadi, pentingnya ada satu referensi yang sama. Kemudian menarik bagi dari Pak Chandra bahwa kurikulum itu adalah sirkuit itu Pak Ketua. Jadi kalau ini sirkuit, kira-kira pertanyaannya jika kebijakannya adalah apa istilahnya tadi supermarket kurikulum ya, supermarket kurikulum itu kira-kira lalu nyampainya beda-beda apa enggak Mas Pak Chandra? Kalau seandainya beda-beda tadi mau menggunakan yang kurikulum 13, monggo dengan segala keluasannya. Kemudian ada kurikulum yang darurat yang itu melakukan simplifikasi atau apalah istilahnya, penyederhanaan. Kemudian yang lalu satunya merdeka. Nah, kalau kemudian ujungnya di mana kira-kira kalau kita pakai tujuan pendidikan kita itu antara kualitas dan aksesibilitas itu harus sama, maka pertanyaannya adalah tentu ini tidak sama kalau akan pakai teori sirkuit tadi. Jadi mungkin ya tentang Mbak Rara juga. Jadi kalau mungkin yang satu pembalapnya yang ini ada yang dari Indonesia, ya mungkin akan mendapatkan kesempatan yang terakhir dan sebagainya. Nah, itu semua saya ingin bertanya nih Pak Alfa dan Bapak Chandra, Pak dari Katolik, yang saya kira menarik sekali semuanya itu. Ini kok kayaknya semakin jelas bahwa
pelibatan pemerintah kepada penyelenggara pendidikan itu kok relatif minim sekali ya. Nah, kalau ini kebijakan, menurut saya yang pertama kali bukan sosialisasi, Prof, Bapak-Bapak sekalian. Yang penting adalah yang pertama kali adalah kebenaran kebijakan itu. Kalau kebijakan itu, kebenaran kebijakan sudah teruji dan kemudian disepakati bersama, baru teori berikutnya adalah soal sosialisasinya. Karena memang negara kita luar biasa, Nusantara ini yang ada tadi disebut-sebut 3T dan sebagainya oleh Bapak dari Katolik tadi. Misalnya itu real seperti itu adalah soal sosialisasi. Kemudian baru lagi adalah soal kebijakan itu tentu harus based on kenyataan, misalnya tentang apa sarana prasarana yang dimiliki. Lebih-lebih adalah yang menjadi pijakan adalah guru-gurunya tadi, yang kondisinya seperti apa kalau dengan kurikulum yang seperti yang sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah karena kita ini objektif, tadi disebut-sebut Pak Chandra, kita tidak punya roadmap. Nah, kita mencoba kemarin karena nggak tahu pertimbangannya apa, karena mungkin banyak kritikan dan sebagainya, lalu dicoba untuk bikin roadmap. Tapi begitu bikin roadmap lupa. Roadmapnya itu tidak ada naskah akademiknya. Dan kemudian di dalam urutan tata perundang-undangan itu, ini adalah roadmap nanti produk hukumnya apa. Kalau ini produknya hukumnya apa, ini melompati terhadap undang-undangnya apa enggak. Lalu disadari ternyata bisa melompati undang-undangnya, karena itu kemudian beralih isunya menjadi isu untuk revisi terhadap Sisdiknas. Nah, ketika revisi Sisdiknas ini belum nyampe ke kita, itu sudah bocor juga kemana-mana. Lalu Ma'arif agak marah dikit, Mas Yanto, misalnya di madrasah nggak ada dan sebagainya dan sebagainya. Kita pun sendiri belum tahu itu betul apa enggak sih gitu. Apa itu test the water aja gitu kira-kira. Bikin kayak gitu-gitu misalnya seperti itu. Kita nggak ngerti kayak gitu. Nah, tapi bahwa itu penting ya, Pak Chandra, saya kira. Roadmap itu penting iya, karena kita 76 tahun alhamdulillah belum punya roadmap pendidikan gitu. Itu saya kira menyedihkan sekali, Prof, Pak Alfa dan Bapak sekalian yang lain. Jadi, tapi pertanyaannya adalah harus dimulai kapan, Pak? Kalau kita tunda-tunda juga sudah. Tapi kalau misalnya dengan sekedar memulai tanpa pertimbangan yang matang, itu juga saya kira nanti ambruk lagi. Kalau itu nggak ada lagi, saya khawatir kita akan kembali pada teori waktu kecil itu, kita main-main di pinggir pantai, bikin apa namanya istana pasir, kemudian kita lengah sedikit kena angin, pure hilang. Nah, ini kayaknya akan balik kayak gitu. Ini teorinya putaran circle di MotoGP lagi, muter lagi ke situ lagi, dan atau memang itu kelasnya kita lagi seperti itu. Tapi saya yakin bahwa Bapak sekalian bisa memberikan satu saran kepada kami. Kapan harus ada roadmap, kapan harus ada refleksi yang agak mendalam, kemudian kesimpulannya perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang ini. Tapi kemudian prasyaratnya harusnya seperti apa? Prasyaratnya tadi misalnya guru seperti apa, sarana prasarana seperti apa, kemudian bahkan tadi disebut-sebut gajinya seperti apa, salary-nya, sehingga tidak perlu ngojek, kata Bu Lia gitu. Jadi saya kira itu mungkin perlu kita ini terlebih dahulu. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Allahumma muwaffiq lakum. Wassalamualaikum. Kang Dede ini sebagai dari depan ini pimpinan, monggo Kang Dede Yusuf. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari seluruh jajaran lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan. Kalau mendengar dari narasi yang sudah disampaikan tadi, kelihatannya memang ada satu kesamaan, kurang lebih kesamaannya di sini, bahwa Bapak dan Ibu yang hadir tidak percaya bahwa kurikulum Merdeka ini bisa melakukan sebuah perubahan yang signifikan.
karena banyak faktor. Tentu pada prinsipnya menyelenggarakan pendidikan yang layaknya buat anak-anak cucu kita nantinya itu tidak bisa seperti merubah telapak tangan. Jadi membutuhkan waktu dan membutuhkan konsentrasi yang penuh. Dari paparan yang sudah disampaikan, saya melihat kelihatannya ada komunikasi yang kurang sinkron antara Kemendikbud dengan penyelenggara pendidikan. Dan ini sudah sering kita menemukan. Yang kemarin masalah RUU Sikdiknas, lalu kemudian ini kurikulum, ya kemudian juga beberapa episode-episode yang sudah mencapai belasan episode, ya. Jadi oleh karena itu saya mohon advice dari Bapak Ibu semua di sini, apakah lebih baik kita berbicara tentang peta jalan pendidikan terlebih dahulu, roadmap-nya, sebelum kita berbicara tentang merubah. Karena kalau roadmap-nya tidak jelas, maka kemungkinan besar ini semua menjadi meraba-raba. Pernah kami juga menyampaikan kepada Kemendikbud bahwa kalau melihat dari demografi, kemungkinan besar juga nggak mungkin ada seragamisasi. Ada daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal, ada daerah-daerah yang infrastrukturnya belum kuat. Jadi mungkin kita harus lebih jelas dulu peta jalannya. Nah, kami dulu pernah punya panja peta jalan pendidikan, Pak Fikri juga sebagai pimpinannya. Dan dari panja peta jalan pendidikan itu kita ingin tahu ini mau dibawa kemana pendidikan dalam 20 tahun. Apakah sekedar menghasilkan siswa-siswa yang siap bekerja atau siswa-siswa yang memang memiliki kompetitif atau memiliki kemampuan akademik. Jadi memang harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu di depan kami ini sekarang di Komisi 10 ini ada PR-nya ada 3. RUU Sikdiknas, kurikulum, atau peta jalan pendidikan. Nah, kami minta advice dari Bapak Ibu semua. Kira-kira yang mana dulu? Karena kalau pandangan kami, peta jalan pendidikan itu adalah kita mencapai sebuah titik temu dulu antara semua stakeholder pendidikan, baru kita berbicara kurikulum kah atau Sikdiknasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira mohon pandangan Bapak dan Ibu semua. Kita tersisa waktu di dalam periodisasi kabinet ini adalah 2 tahun. Apakah mungkin nanti kalau ada pergantian kabinet, ini akan berubah lagi dalam 2 tahun? Atau mungkinkah dalam 2 tahun ini tercapai kurikulum dalam sosialisasi yang kemudian bisa dilaksanakan di 2024? Itu aja pertanyaan kami. Mohon dijawab oleh Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa yang sudah hadir dan memberi